Baik, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama yang sudah senior. Saya menghargai kehadiran para senior kita di dalam acara yang penting ini dalam cuaca yang cukup baik. Jadi sudah menyediakan waktu. Saya menghargai kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oleh karena itu, kami undang Bapak Firdaus Amir dan staf untuk naik ke panggung. Kita berikan tepuk tangan. Jadi selamat datang Pak Firdaus. Saya panggil Pak Firdaus atau Pak Amir, Pak? Pak Firdaus sih, Pak ya. Oke. Bagaimana Pak perjalanannya, Pak, dari Indonesia 24 jam, Pak? Ya, cukup melelahkan. Melelahkan, Pak ya. Karena 24 jam dan kemudian juga selisih waktu kalau nggak salah 11 jam, Pak. Betul, betul, Pak. Jadi di Jakarta saat ini malam, Pak. Malam. Jadi mungkin masih jet lag, masih ngantuk, Pak ya? Ya, tapi dengan ketemunya bapak-bapak dan ibu-ibu sedemikian ramainya, jadi capeknya hilang, Pak. Oh iya, Pak. Ya baik, Pak. Oke, sebelum kita mulai memberikan mic kepada Bapak Firdaus, saya bacakan dulu CV riwayat hidup dari Bapak Firdaus. Nama lengkap adalah Bapak Firdaus Amir SH, Master Hukum. Pangkat golongan di PGPNS, di PNS-nya adalah 4C atau pembina utama. Jabatan syarat ini adalah Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Jadi memang direktur yang khusus menangani masalah-masalah yang akan kita bahas sekarang ini. Untuk mereka-mereka yang tidak meregistrasi, silahkan tadi ada tulisannya tinyurl.com/sosialisasi-toronto. Saya ulangi, silahkan download langsung di www.tinyurl.com/sosialisasi-toronto. Silahkan buka dari laptop atau iPad atau dari smartphone Bapak-bapak. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Firdaus untuk memulai sosialisasinya. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Winbert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore serta salam sejahtera bagi kita semua. Sekarang kita sesi 2, yaitu masalah Undang-Undang 12 tahun 2006. Kami memulai dengan siapakah yang dinyatakan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah terbagi dua. Untuk menjawab juga ex-WNI tadi, jadi yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Yang dimaksud bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima atau kehilangan kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Jadi meskipun bapak atau ibunya katakanlah keturunan Tionghoa atau warga negara Jepang yang menjadi WNI pewarganegaraan, kemudian lahir anaknya dan anak itu sejak lahir Indonesia, itu adalah bangsa Indonesia asli. Dan menurut pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, bahwa dia boleh menjadi presiden kalau dipilih. Kemudian yang kedua, orang bangsa asing lainnya yang disahkan dengan undang-undang adalah orang yang menjadi warga negara Indonesia karena naturalisasi atau karena pewarganegaraan atau karena pernyataan. Pernyataan itu adalah perkawinan. Ketika pasangannya adalah Indonesia, maka dia boleh menjadi warga negara berdasarkan pernyataan. Di undang-undang adalah di pasal 19. Atau dia menjadi warga negara karena pasal 20 yang berjasa terhadap negara. Umumnya kalau kita lihat pemain bola itu umumnya WNI-nya berdasarkan pasal 20. Cuman di koran dibilang pemain naturalisasi, padahal tidak. Padahal dia pakai berdasarkan pasal 20. Artinya berjasa terhadap negara itu harus persetujuan antara presiden dengan DPR.
Jadi dua pihak tanpa melihat berapa lama dia tinggal di Indonesia, yang pasal 20. Sedangkan pasal 8 naturalisasi dan pasal 19 perkawinan pernyataan, dia harus tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi itulah perbedaan. Jadi dua, satu asli sejak lahir, satu lagi karena undang-undang. Itulah yang dinamakan warga negara Indonesia. Kemudian kedua, apabila kita lihat pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang 12 2006, siapakah warga negara Indonesia? Satu, dalam pasal 4A menyatakan bahwa sebelum undang-undang ini berlaku, artinya sebelum ada Undang-Undang 12 2006, dia sudah menjadi WNI. Maka di dalam undang-undang ini dia juga WNI. Jadi sebelumnya kan ada Undang-Undang 6258. Kalau dia sudah jadi WNI menurut 6258, maka di pasal 4A ini dia juga tetap WNI. Yang kedua, dasarnya azas ius sanguinis. Ius sanguinis itu adalah keturunan. Umumnya kita warga negara itu Indonesia berdasarkan ius sanguinis. Ketika orang tuanya, salah satu orang tuanya Indonesia atau kedua-duanya Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah subjek ganda terbatas. Subjek ganda terbatas ini ada 6. Pasal 4 CDAL dan pasal 5. Kalau pasal 4C-nya, bapaknya Indonesia, ibunya asing, anaknya jadi ganda. Kalau D-nya, bapaknya asing, ibunya Indonesia, anaknya juga jadi ganda. CDH, kalau H-nya hotel, bahwa perempuan asing di luar nikah melahirkan seorang anak, kemudian anak tersebut diakui oleh ayahnya warga negara Indonesia, maka anaknya menjadi ganda. Kemudian L, kalau L adalah dua-duanya Indonesia tapi lahir di negara ius soli. Lahir di Amerika, Amerika menyatakan Amerika. Lahir di Australia, Australia menyatakan Australia. Maka anak itu menjadi ganda. Jadi 4 CDAL. Kemudian pasal 5 ayat 1. Pasal 5 ayat 1 kebalikan dari pasal 4L tadi. Kalau pasal 5 ayat 1 adalah anak di luar nikah dari wanita Indonesia melahirkan anak, kemudian diakui oleh ayahnya warga negara asing, maka anaknya menjadi ganda. Yang 5 ayat 2 adalah anak WNI di bawah 5 tahun, kemudian diadopsi oleh orang asing, maka anaknya tetap WNI. Dan ketika dia mendapat warga negara dari ayah yang mengangkat, maka dia menjadi ganda. Jadi ganda terbatas itu ada 6, pasal 4 CDAL dan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian ada lagi peraturan Menteri Hukum nomor 22 tahun 2012 sebagai pengganti Permen M80, yang mana Permen M80 ini masalah subjek ganda terbatas. Yang selama ini M80 adalah bagi subjek ganda terbatas, kalau dia memohon paspor RI, ganda terbatas ini diberikan paspor RI, di dalam paspornya diberikan cap bahwa dia subjek pasal 4 CDAL dan pasal 5. Kemudian apabila dia WNI punya paspor asing, kita berikan fasilitas keimigrasian yang kita kenal affidavit. Tetapi ternyata di dalam PP nomor 2 tahun 2007, pasal 59 ayat 1 menyatakan orang tua wajib mendaftarkan subjek ganda terbatas ini, wajib didaftarkan. M80 yang lama tidak mengakomodir pendaftaran. Maka itu dikeluarkan peraturan menteri yang baru bahwa bagi subjek ganda terbatas wajib didaftarkan. Kalau di dalam negeri didaftarkannya adalah kepada didaftarkan kantor imigrasi, sedangkan di luar negeri kepada perwakilan atau tempat lain yang ditentukan menteri. Yang diganti di dalam peraturan nomor 22 ini ada 2. Satu adalah pendaftaran tadi, karena pendaftaran tadi akan masuk ke database imigrasi.
ketika dia berusaha 18 dan 21 tahun, kita beritahu bahwa Anda sudah di atas 18 dan Anda memilih apa? Apakah Anda memilih Indonesia, apakah memilih asing? Kalau pasif, asing. Kita tidak menginginkan orang itu pasif karena ketidaktahuan. Jadi artinya kalau pasif memang dia ingin asing mungkin tidak masalah. Toh inginnya juga asing. Tapi kalau dia ingin WNI, tapi karena tidak tahu harus memilih, maka itu yang diinikan. Maka itu perlu pendaftaran. Berdasar pendaftaran ini kita mulai, pokoknya yang di bawah 18 itu yang ganda terbatas ini kan pendaftaran. Nanti formulir-formulirnya juga dan peraturannya juga kami serahkan kepada KJRI Toronto untuk dapat dilaksanakan pendaftaran yang biaya PNBP-nya Rp0 sih pendaftaran itu. Bagi subjek ganda terbatas, ketika usianya 17 tahun, dia membuat paspor, kita tidak berikan 5 tahun, tapi kita berikan sampai usianya 21 tahun, sampai dia ulang tahun ke 21. Tujuannya apa? Jangan sampai subjek ganda terbatas ini memilih asing atau dia pasif. Kalau memilih asing kan paspor RI-nya dikembalikan. Tapi kalau dia pasif, dia kan menjadi asing. Padahal dia masih memegang paspor RI yang masih berlaku. Maka itu subjek ganda terbatas ini diberikan paspor tidak boleh melebihi ulang tahun ke-21. Kalau dia umur 15 nggak jadi masalah. 16 juga kalau ulang tahunnya nggak jadi masalah. Tapi ketika dia 17, 18, atau 19, walaupun paspor itu dicetak 5 tahun, nanti di alamat pengesahan si page bahwa dia berlaku sampai ulang tahun dia berumur 21 tahun. Itu masalah pendaftaran. Kemudian fasilitas keimigrasian sebetulnya sama, hanya bedanya sekarang berupa kartu. Apa guna fasilitas keimigrasian? Tapi kita kenalnya affidavit. Itu artinya satu, pembebasan dari kewajiban memiliki visa. Kedua, pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali. Jadi ketika dia memakai paspor asing, tapi dia ada affidavit, kalau dulu berupa lembaran, sekarang berupa kartu, maka dia bebas dari visa, dia bebas dari rentri, dia bebas izin tinggal. Kemudian pemberian tanda masuknya adalah cap segitiga dan segi 6. Ketika dia datang, dia segi 6. Ketika dia berangkat, dia segitiga. Artinya capnya sebagaimana layaknya warga negara Indonesia. Jadi sehubungan pertanyaan tadi, bahwa meskipun dia tidak punya paspor RI, tapi dia lahir setelah undang-undang atau lahir sebelum undang-undang, tapi punya keputusan menteri yang menyatakan dia juga WNI di samping asing, maka dia setelah mendapat affidavit, perjalanan ke Indonesianya dia diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia. Dan bahkan dia boleh mempunyai 2 paspor, punya paspor RI, punya paspor asing. Jadi kalau dia punya 2, yang penting kalau dia berada di Indonesia, pada saat berangkat dan masuk Indonesia paspor yang sama. Kemudian berikutnya dia mau berangkat lagi pakai paspor asing, silakan. Jadi boleh aja diganti-ganti. Hari ini dia pakai paspor Indonesia, kembali paspor Indonesia. 3 hari lagi mau berangkat pakai paspor asing, dia kembali pakai paspor asing. Karena kan tujuan negara lain-lain. Menurut dia lebih mudah pakai paspor RI, dia pakai paspor RI. Tapi menurut dia lebih mudah pakai paspor asing. Katakan paspornya Amerika, dia mau ke Amerika, ya mendingan dia pakai paspor Amerika. Jadi yang tadi bahwa tidak punya paspor boleh, punya paspor dua-dua boleh, punya paspor asing saja boleh, punya paspor Indonesia saja boleh. Maka itu gunanya tadi ada pendaftaran. Jadi itu masalah fasilitas keimigrasian. Kemudian ada lagi masalah SKIM. SKIM itu adalah surat keterangan keimigrasian. Jadi ketika orang warga negara, baik perwarganegaraan maupun pernyataan, kalau pernyataan ini perkawinan, kalau perwarganegaraan dia harus pegang ITAP, dia harus pegang permanent resident. Jadi setiap orang mau perwarganegaraan, baik dia ex-WNI maupun orang asing murni, dia harus pegang ITAP. Sedangkan untuk pernyataan, dia tidak perlu pegang ITAP.
Katakan istrinya Indonesia, suaminya asing, kemudian dia dapat itas 6, berarti dia udah 5 tahun berturut-turut, dia minta skim, dia bisa menjadi warga negara berdasarkan pernyataan. Jadi bedanya kalau pewarganegaraan harus itap, sedangkan pernyataan boleh itas. Tapi sama-sama harus berada di Indonesia 5 tahun. Jadi kalau dulu kan enggak. Dulu kalau suami warga negara Indonesia, istrinya asing, setelah kawin langsung bisa dapat Indonesia. Kalau sekarang tidak. Sekarang kan bisa dua pihak. Terbalik bisa. Kalau misalnya istrinya WNI, suaminya asing, suami bisa WNI juga. Tapi sama-sama harus 5 tahun. Jadi ada sih waktu sosialisasi komplain, kenapa yang lama sebentar kok sekarang 5 tahun. Kan wanita selalu menanyakan apa? Emansipasi. Ya itu begitu juga ketika laki-laki yang perkawinan menjadi warga negara 5 tahun, yang perempuannya juga 5 tahun. Jadi biasanya mereka kan pingin yang lama kan cepat. Tapi di undang-undangnya demikian, artinya baik laki-laki yang menjadi WNI maupun perempuan dengan perkawinan adalah berada di Indonesia harus 5 tahun. Kemudian masalah kehilangan kewarganegaraan, bahwa ini juga ditanyakan oleh KJRI Toronto, bagaimana orang kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 25. Jadi berdasarkan pasal 25, apabila ayahnya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dengan sendirinya tidak berlaku terhadap anaknya yang di bawah 18 tahun dan belum kawin. Jadi kalau ayahnya hilang, anak di bawah 18 tahun tidak sendirinya menjadi hilang. Begitu juga ibunya hilang, kewarganegaraan Indonesia, anak di bawah 18 tahun dan belum kawin juga tidak sendirinya kehilangan. Begitu juga ibunya kehilangan yang putus perkawinan dengan putus perkawinan tidak sendiri berlaku terhadap anak di bawah 18 tahun dan belum kawin. Ketika anak-anak ini mendapat kewarganegaraan baru atas ibu atau ayah ayat 1 dan ayat 23, maka anak ini menjadi ganda. Kemudian mengenai tata cara, ini juga tata cara memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Jadi ketika anak berkewarganegaraan ganda berusia 18 tahun diberi waktu 3 tahun. Ketika di wilayah Indonesia dia bisa mengajukan Kanwil Hukum dan HAM, bisa juga ke kantor imigrasi. Memilih Indonesia bagaimana, memilih asing syaratnya bagaimana. Kemudian yang di luar tentunya dia bisa mengajukan ke perwakilan atau tempat lain yang ditunjuk menteri. Tempat lain ini maksudnya Taipei. Kemudian memilih Indonesia, ini bisa dilihat di slide. Kemudian ada persyaratannya dan ini juga ada peraturan menterinya nomor 19 ya, tahun 19 tahunnya 2011, dan bahkan formulir-formulirnya kami cantumkan, formulir pernyataan memilih kewarganegaraan. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berada di luar kemudian punya anak saja ganda terbatas, dapat melangsungkan pemilihan WNI atau asing melalui KJRI Toronto. Kemudian nanti KJRI akan meneruskannya kepada Dijen AHU. Dijen AHU itu Dijen Administrasi Hukum Umum. Dan di dalam slide ini kita cantumkan formulir-formulirnya dan begitu juga aturan-aturannya kami serahkan nanti kepada pihak KJRI Toronto. Demikianlah masalah kewarganegaraan. Kemudian kami serahkan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Perkenankan saya melakukan suatu kesimpulan untuk kemudian menjadi bahan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk tanya jawab. Yang pertama telah disampaikan oleh Pak Firdaus bahwa Indonesia memiliki perubahan yang progresif dalam pengertian bangsa Indonesia asli. Kalau di negara tetangga masih ada istilah
Bumi Putra atau First Nation. Kita bangsa Indonesia asli adalah orang yang lahir di Indonesia. Jadi bapak-bapak sepanjang lahir di Indonesia adalah orang Indonesia asli. Bapak-bapak bisa menjadi sejak lahir menjadi warga negara Indonesia. Oh, bahkan lebih progresif lagi. Jadi ya tadi bisa menjadi presiden kalau ada yang milih. Ya tapi bukan hal yang mustahil kalau sekarang kita lihat juga Ahok jadi wakil gubernur. Tar Ahok jadi presiden juga mungkin bisa kan. Kita nggak tahu kan. Artinya warga Indonesia asli itu sudah meluas pengertian pemahamannya. Tidak ada lagi istilah-istilah yang membeda-bedakan. Kemudian mengenai azas pemberian kewarganegaraan Indonesia secara umum adalah ius sangius. Artinya berdasarkan keturunan. Jika bapaknya Indonesia, tentu anaknya juga Indonesia. Dalam satu kasus bisa terjadi juga ius soli, tapi itu memang spesifik untuk dalam rangka supaya tidak ada orang stateless di Indonesia. Nah, sekarang masuk kepada dua kewarganegaraan ganda terbatas adalah kepada mereka-mereka yang salah satu ya, tidak perlu dua-duanya. Salah satu dari orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Yang oleh karena seperti di Kanada ini, begitu lahir dikasih paspor Kanada. Ya, kalau dulu kita melihat sebagai suatu keheranan buat pola pemikiran undang-undang sebelumnya, bahwa kita justru menolak dia menjadi warga negara Indonesia. Itu kan suatu hal yang lucu bahwa kita kok malah melepaskan dia menjadi warga negara asing. Kedua, kalau yang WNI-nya adalah ibu-ibu, perempuannya. Kalau terjadi sesuatu, loh anaknya menjadi ikut bapaknya. Padahal kan biasanya kalau anak itu kan lebih dekat sama ibunya. Loh kita malah gak melindungi orang si ibu dong yang WNI. Itu yang hal-hal yang aneh. Ya aneh, bukan aneh itu dari pemikiran sekarang. Dulu undang-undangnya begitu. Tetapi undang-undang yang baru itu memberikan suatu peluang bahwa mereka itu adalah subjek warga negara ganda terbatas. Dalam banyak hal masih banyak, bahkan hingga sekarang ini undang-undang sudah dari 2006 berarti sudah 7 tahun, masih belum tahu soal undang-undang ini. Atau bahkan pasangan ini tidak mendaftarkan, sehingga akhirnya ya tidak memiliki paspor RI atau bagaimana. Itu ya kelalaian yang sebetulnya tidak perlu ya, karena justru untuk perlindungan bagi si anak sendiri. Sedangkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda terbatas itu tidak perlu paspor karena bisa juga afidavit untuk menghindari jangan sampai seperti kasus tadi yang disebutkan Pak Firdaus di Singapura menjadi hilang ke Singapurannya ya afidavit saja gitu. Jadi kami bukakan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan mendalami lebih mengenai hal ini. Seperti biasa, seperti tadi, mikrofon terbuka, silahkan yang di kanan atau di kiri. Nama saya Tina, Pak. Pertanyaan saya, anak usia di bawah 18 tahun, belum menikah, lahir di Indonesia, akan tetapi orang tua sudah menjadi warga negara asing, apakah anak tersebut berhak memiliki warga negara ganda? Itu aja. Selanjutnya Pak. Nama saya Ganang, saya punya anak sekarang umur 15-16, lahir tahun 97, jadi sebelum ada ganda terbatas. Lahir di Los Angeles, di Amerika. Waktu itu saya masih WNI, saya dan istri saya masih WNI. Tapi anak itu tidak pernah punya paspor Indonesia. Sampai sekarang juga belum pernah punya paspor Indonesia. Kemudian tahun 2003 kami menjadi WNA dengan naturalisasi. 2003 atau 2004 lah sekitar itu. Pertanyaan saya, apakah anak saya yang lahir di Amerika itu berhak menyandang ganda terbatas? Terima kasih Pak. Satu lagi penanya silahkan. Nama saya Beni, Beni Asa. Jadi pertanyaannya, kalau anak dari
ibu dan ayah warga negara Indonesia tetapi permanen residen dan anak itu lahir di Kanada, maka dimengerti dari penjelasan tadi ada subjek daripada ganda. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau anak itu yang orang tuanya Indonesia hanya memiliki permanen residen di Kanada, kemudian anak ini lahir di Indonesia. Apakah anak ini juga menjadi subjek ganda atau warga negara Indonesia asli? Terima kasih. Baik, Pak Firdaus selalu menanyakan tanggal kelahiran karena perlu diingat undang-undangnya itu ditandatangani 1 Agustus 2006. Artinya undang-undang itu berlaku per 1 Agustus 2006. Sesuatu yang di belakang itu tidak bisa dilingkup karena undang-undang tidak berlaku mundur. Tapi nanti ada klausula-klausula lain yang mungkin Pak Firdaus akan lebih jelaskan. Silakan Pak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan pertama dari Bu Tina. Jadi memang pasangannya kan salah satu WNI, satu asing. Kemudian lahirnya sebelum undang-undang. Jadi sebelum undang-undang berlakulah undang-undang lama, Undang-Undang 6258. Kalau ayahnya asing, menurut 6258 anak ini asing. Kemudian keluarlah undang-undang baru, Undang-Undang 12 2006, dikeluarkan 1 Agustus 2006. Karena undang-undang tidak berlaku surut, maka terhadap anak-anak seperti ini, dia harus mendaftar untuk menjadi warga negara Indonesia di samping dia mempunyai warga negara asing. Itu mendaftarnya adalah pasal 41. Tapi pasal 41 ini ditentukan adalah 4 tahun setelah undang-undang. Jadi undang-undangnya dikeluarkan 1 Agustus 2006, kemudian berlakunya sampai 1 Agustus 2010. Ketika terlewati waktunya, maka anak ini tetap asing. Tapi kalau dia mendaftar, dia akan mendapat surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menyatakan dia juga Indonesia. Kemudian karena sebelumnya dia asing, dia menjadi ganda. Tetapi ketika dia tidak melakukan, artinya orang tuanya tidak melakukan pendaftaran, maka anak ini tetap asing. Waktu itu saya bertemu Dirjen AHU, waktu itu kita berbincang-bincang, kalau memang ada datanya banyak seperti hal ini, berdasarkan data itu mungkin akan diajukan amandemen. Ternyata 4 tahun itu yang dipikir sangat lama ternyata kurang. Buktinya sekarang sudah 2013, ternyata banyak yang belum mendaftar. Jadi secara normatif bahwa kalau tidak mendaftar maka dia adalah asing, bukan ganda. Dia subjek tapi dia tidak melakukan pendaftaran. Pendaftaran itu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010. Kemudian yang Pak Gersang. Pak Ganang. Damai tapi Gersang Pak. Pak Danang. Anak lahir tahun 1997 di LA. Kemudian tidak menjadi WNA-nya kapan, Pak? 2003. Orang tuanya menjadi WNA 2003. Kemudian pada saat lahir, ini dua-duanya tadinya Indonesia, Pak? Dua-duanya Indonesia, berarti kemudian anak tersebut pada saat lahir sudah lahir di LA langsung dapat paspor LA, Pak? Dapat paspor Amerika? Enggak langsung. Jadi gini ceritanya. Iya. Setelah lahir, ya. Jadi ceritanya waktu lahir, kami langsung ke KJRI Los Angeles untuk minta bahwa kita mau travel ke luar negeri. Jadi di KJRI Los Angeles itu dikasih attachment ke paspor ibunya aja. Jadi nggak pernah ada paspor khusus untuk anak itu. Udah, kita ke Indonesia. Saya akan kembali lagi ke Amerika waktu itu. Kan harus apply visa Amerika karena kita masih WNI. Di
ditolak oleh Amerika. Karena dianggapnya anak ini American, Ya. dia harus dikasih paspor. Malah jadi saya dikasih visa untuk kembali ke Amerika, tapi anak ini dikasih paspor Iya. US. Tahun berapa itu? Tahun 97 juga, cuma 2 bulan setelah dia lahir. Oh ya, ya. Jadi gitu. Oke, memang Amerika menganut azas ius soli. Siapapun yang lahir di Amerika adalah warga negara Amerika. Ketika tadinya pulang ditempelkan di paspor ibu, walaupun menurut Amerika di Amerika, tapi dia kan belum kehilangan. Kehilangannya ketika dia minta visa, karena Amerika menganggap kami tidak mungkin memberikan visa terhadap warga negara kami. Sehingga yang lahir di Amerika itu usually adalah warga negara Amerika, sehingga diberikan paspor. Pada saat diberikan paspor tahun 97, sebetulnya menurut undang-undang lama itu hilang dia Indonesianya. Karena di dalam pasal 17 Undang-Undang 6258, ketika dia mempunyai paspor asing, dia akan hilang warga negara Indonesia. Karena dia hilang, maka dia menjadi warga negara asing. Kemudian kebetulan orang tuanya menjadi warga negara Amerika Kanada tahun 2003, sebelum undang-undang. Jadi berarti memang dia adalah asing, Mbak. Jadi asing. Iya. Tapi kalau tadinya sebetulnya pada saat 2006 aja misalnya Bapak masih WNI, kemudian didaftarkan pasal 41, dia sudah mempunyai dia anak itu menjadi ganda. Dia kan pernah pegang paspor WNI kan? Iya. Paspor keluarga. Ya boleh karena iya, tapi asal paspornya jangan hilang, Pak, buktinya. Iya. Ya itu artinya karena itu memang harus ada bukti. Nggak bisa kita aja menyatakan ex-WNI saja, karena ini kan menyangkut masalah fasilitas bagi ex-WNI. Dia harus ada bukti atau bukti lain. Tapi kalau bukti bahwa lahir di Amerika, sebetulnya sih Undang-Undang Amerika menyatakan siapapun lahir di Amerika adalah warga negara Amerika. Jadi sebetulnya normatifnya ya dia asing, tapi karena kalau ada paspornya dia adalah ex-WNI. Karena dia pernah ada paspor ditempel. Di catatan KJRI Los Angeles ada nggak, Pak? Mungkin bisa saya tambahkan, karena apa ya praktek yang kita lakukan di sini, kalau kita mengetahui ada warga negara Indonesia yang lahir di sini, kita akan mintakan untuk membuat surat keterangan lahir. Jadi mungkin kalau saat itu Pak Ganang membuat surat keterangan lahir, ya ada catatannya. Karena itu pasti ada. Paspor itu kan dari Los Angeles punya. Ya, ketika mengajukan paspor, kalau kami di sini, ketika seorang anak mengajukan paspor, kita minta untuk buat surat keterangan lahir. Nah, kalau saat itu punya, ya saya pikir bisa menggantikan. Karena surat keterangan lahir itu menyatakan seorang warga negara Indonesia lahir di Los Angeles, gitu. Kemudian yang ketiga pertanyaan dari Pak Beni ya. Pak Beni menyatakan anaknya lahir tahun 2010 di Indonesia. Kemudian Pak Beninya tetap WNI, tapi hanya PR di Kanada. Jelas kalau itu sih jelas bapaknya WNI, anaknya juga WNI. Bahkan tidak ganda, dia hanya warga negara Indonesia. Karena memang kecuali anaknya lahir di negara yang menganut ius soli. Kalau dia lahir di Indonesia, ya memang dia adalah warga negara Indonesia. Bahkan dia boleh dikatakan adalah bangsa Indonesia asli. Jadi ketika besar dia bisa jadi presiden, Pak. Kalau ada yang milih. Kalau ada yang pilih ya, selalu kalau ada yang pilih. Tapi kan jabatan yang hanya boleh Indonesia asli itu hanya presiden. Kalau menteri tidak. Jadi ketika kita bangsa Indonesia asli boleh jadi presiden kalau dipilih. Artinya
artinya pemilihan itu kan berlaku semua, siapa saja mau jadi presiden tentunya melalui pemilu kan dipilih. Jadi kalau Pak Beni jelas Indonesia, bahkan bangsa Indonesia asli. Demikian Pak, kami kembalikan. Terima kasih Pak Firdaus. Ya. Ngomong-ngomong soal presiden, kalau di sini gampang Pak, karena ada presiden choice Pak. Baik Pak, masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita masuk kepada sesi pertanyaan kereta api nih. Saya udah siap di sini soalnya. Oke, silakan. Ya Pak, nama saya Nadia. Saya mau tanya kalau untuk yang ex ganda terbatas ya, kalau jadi misalnya dia WNI ganda terbatas, terus udah di atas 21 tahun, saya 22 tahun. Terus untuk minta ITAS atau ITAP gitu sama prosedurnya seperti ex-WNI atau gimana? Apakah hanya perlu penjamin atau perlu atau harus memiliki pekerjaan atau gimana? Ex ganda terbatas kemudian memilih apa? Memilih WNA yang atau Kanada atau mana lah. Oh ya. Ya. Oh ya. Kalau dia memilihnya di luar atau di dalam, di Indonesia atau di luar, karena nanti ada perlakuan. Dua-duanya deh. Oh ya, oke. Jadi saya jawab satu-satu. Ketika ex subjek ganda terbatas dia berada di Indonesia, kemudian dia memilih asing dan ingin tinggal di Indonesia, maka kepada orang ini langsung diberikan ITAP. Dia di Indonesia, WNI saja boleh, apalagi ITAP kan. Jadi kebetulan karena pertimbangan lain dia memilih asing, tapi ingin tinggal di Indonesia, itu langsung diberikan ITAP di kantor imigrasi. Tetapi ex ganda terbatas yang berada di luar, yang kemudian memilih asing, dan ingin tinggal di Indonesia memakai ITAP, karena undang-undang menyatakan ITAP-nya diberikan langsung, tetapi karena berada di luar dan seperti dijelaskan tadi bahwa kita tidak ada VITAP, tidak ada visa tinggal tetap, paling tinggi itu visa itu VITAS, visa tinggal terbatas. Jadi dia memohonnya VITAS dulu, setelah dapat ITAS, meski baru 1 hari dapat ITAS, dia bisa alih status ke ITAP. Bedanya itu, kenapa saya tanya di dalam dan luar? Kalau di dalam, dia langsung. Karena memang sudah ditinggal di Indonesia. Tidak perlu pakai visa datang ke Indonesia. Sedangkan yang berada di luar, dia harus datang pakai visa. Sebagaimana diinikan tadi, bahwa visa itu tidak ada VITAP. Yang ada VITAS, tetapi izin tinggalnya ada. Jadi saya jawab dua-duanya tadi, kalau tinggal di Indonesia bagaimana, tinggal di luar bagaimana. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Di belakang? Ya, silakan, langsung aja. Microphone, open mic, Pak Usman. Saya baru teringat ini anak saya yang paling tua lahir di Australia. Waktu itu masih ada White Australia Policy. Jadi dia tidak bisa dikasih kewarganegaraan Australia. Sedangkan waktu itu juga saya waktu itu masih WNI dan dia tidak bisa dikasih warga negara Indonesia. Jadi waktu itu dia stateless. Nah, jadi di paspor RI saya dibilang situ pemegang paspor ini punya anak nama ini bukan warga negara Indonesia, dibilang di situ. Nah, ibunya orang Inggris. Dia tidak bisa jadi warga negara Inggris karena ayahnya bukan warga negara Inggris. Jadi terkatung-katung dia kan. Nah, terus pertanyaan saya pertama adalah apakah dia sekarang bisa menjadi warga negara Indonesia? Dia tinggal di Kanada dan sekarang warga negara Kanada. Umurnya berapa, Pak? Umurnya sudah 43 sekarang. Tapi pertanyaannya Pak, kok yang menyatakan bahwa dia bukan WNI itu siapa? Itu di kantor
KJRI di Sydney, Australia. Itu dicatat di paspor saya. Itu tahun 70 apa ya. 70-an ya. Nah kemudian kami pindah kemari. Beberapa tahun di sini dia menjadi warga negara Kanada. Lalu sesudah dia dewasa dia ingin kerja di Australia. Dia minta izin dari kedutaan Australia di Ottawa, Australian High Commission namanya. Ya. Lalu dia ditelepon oleh High Commission itu, karena Anda lahir di Australia, Anda warga negara Australia, tidak perlu minta izin dari kami. Dia dapat paspor Australia. Ya. Itu karena peraturan berubah. Nah, jadi dia punya warga negara Kanada dan Australia. Nah, ya, betul ya, betul. Ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu Ya. ada perubahan di Inggris karena ibunya orang Inggris, dia bisa jadi warga negara Inggris. Sekarang dia sudah berubah. Jadi dia punya 3 kewarganegaraan, Kanada, itu Australia dan Inggris. Ya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaannya, apakah dia masih bisa jadi warga negara Indonesia? Itu saya. Wah, Saya Paus. bukan- Sekarang Bapak warga negara apa? WNA Kanada. Oh, Kanada, ya. Oke. Jadi Terima kasih. makasih Pak Usman, ini yang disebut tadi buy 3 get 1 free Pak. Silakan Bapak yang di sebelah sini Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Jaya. Saya Mohon ingin- diulang Pak tadi, Pak siapa? Jaya. Jaya. Saya mau tanya, affidavit itu berlakunya berapa lama? Jadi kalau misalnya anak saya mau ke Indonesia, dia punya kartu affidavit itu, apakah itu ada expiry date-nya? Kedua, sebagai WNA atau ex-WNI di Indonesia yang punya permanent resident, apakah dia juga kena hak dan kewajiban seperti membayar pajak atau memilih dalam pemilu? Dan apakah Yang memilih siapa maksudnya? yang memilih itu warga Ex-WNI. ya ex-WNI yang tinggal di Indonesia? Terus kemudian satu lagi Pak, kalau misalnya pensiunan gitu ya, kita ingin pulang di Indonesia, tapi kita tinggal di Indonesia sebagai WNA yang punya ITAP, apakah dia kena pajak juga, pajak penghasilan? Karena penghasilannya kan dari Kanada misalnya, apakah mereka kena juga? Pensiun, ya. Terakhir mungkin perlu dipertimbangkan kalau misalnya ada anak-anak putra-putri Indonesia yang ada di luar negeri, mereka bisa diberikan semacam kehormatan kewarganegaraan apabila mereka berprestasi, gitu. Misalnya dalam hal olahraga, di bidang olahraga atau di bidang sains atau di bidang apalah, karena kan mereka juga aset negara Indonesia semacam itu. Apa pemusik misalnya, apakah mereka bisa dipertimbangkan untuk menjadi kewarganegaraan kehormatan? Terima kasih. Terima kasih Pak Jaya. Silakan Pak Firdaus. Ya, terima kasih. Pertama Pak Usman ya. Pak Usman menyatakan memang ya awalnya aneh juga ya, artinya lahir di Australia, yang mana setahu kami Australia kan negara usually. Siapapun yang lahir di Australia adalah warga negara Australia. Oh, dulu tidak ya. Oh gitu. Ya, ya. Tapi karena Bapak sebagai ayah orang Indonesia, kalau Australia sebetulnya tidak menerima sebagai warga negara Australia,
seharusnya menurut undang-undang yang lama 6258, ketika ayahnya WNI, anaknya akan WNI meskipun lahirnya di luar Indonesia. Karena kan kita menganut asas ius sanguinis. Apalagi di 6258 juga justru berdasarkan ayah. Oh ya, tapi itu sudah ini ya. Dan sekarang juga sudah mempunyai 3 warga negara. Ya, artinya ya. Jadi memang pertanyaannya tadi mau jadi warga negara Indonesia, Pak? Ya, kalau menjadi ini karena Bapak juga sekarang sudah tidak WNI lagi, Pak ya. Ya, betul. Jadi memang kalau dia mau masuk di Indonesia karena memang sejak lahir tadi katanya bahwa dia bukan WNI menurut cerita Bapak, maka dia adalah bukan ex-WNI. Artinya ketika dia masuk ke Indonesia, dia masuk sebagai layaknya orang asing lainnya. Jadi kalau dia memang ekspatriat tenaga ahli, dia masuk, kemudian dia katakan mau jadi pewarganegaraan, tapi kita kan mengenal tunggal. Artinya kalau dia nantinya setelah dapat ITAP bukan karena orang tuanya ex-WNI, karena kalau udah ex-WNI kan namanya asing. Jadi dia bisa masuk ke Indonesia itu karena dirinya. Artinya dirinya itu apakah dia bekerja sebagai expert di Indonesia sehingga dia dapat ITAS, dan apalagi dia top pimpinan di dalam perusahaan, katakanlah dia mendapatkan ITAP, dia boleh menjadi WNI pewarganegaraan dengan catatan tentunya harus melepas kewarganegaraan asingnya. Berikutnya pertanyaan kepada Pak Jaya. Pak Jaya menyatakan bahwa masalah affidavit, masalah expirednya, memang affidavit tidak ada expirednya, Pak. Hanya saja sekarang karena affidavit itu bertukar, yang tadi dari lembaran menjadi kartu, maka kepada yang sudah punya affidavit harus mengganti ke kartu, Pak. Dan kartu itu akan diajukan di perwakilan. Memang kartunya masih dicetak, nanti akan kami kirim ke perwakilan dan di Indonesia sendiri. Jadi di Indonesia sendiri juga belum cetak. Kemudian juga karena berupa juga harus ada alatnya. Karena kartu itu nggak bisa ditulis, jadi ada alatnya. Mudah-mudahan kalau kartunya sih sedang diproses, sebentar lagi selesai. Cuman alatnya kurang tahu apakah seluruh perwakilan dan seluruh kantor imigrasi berapa biaya alatnya itu. Tapi kalau nanti perwakilan, masing-masing perwakilan bisa membiayai alat itu, mungkin dalam waktu dekat bisa dilaksanakan. Kemudian sebagai ex-WNI, kemudian ex-WNI tinggalnya di Indonesia, Pak. Tinggal di Indonesia, tapi bukan kerja. Kalau kerja kan orang asing juga tinggal, tidak usah ex-WNI, orang asing yang tinggal di Indonesia, kalau dia pekerja ada pajaknya. Jadi kalau memang bekerja tidak perlu harus ex-WNI, justru orang Indonesia yang bekerja di luar dia tidak wajib pajak. Jadi pajak itu tidak selalu melekat kepada warga negaranya. Demikian, Pak. Pak, ini saya mau nanya kereta api lagi, Pak. Jadi jawabannya kereta api juga, Pak ya. Mungkin sebagian sudah ada, tapi mungkin untuk memperjelas situasi saja, Pak. Pertanyaan pertama, apakah anak yang lahir dari salah satu orang tuanya Indonesia sebelum 1 Agustus 2006 dan belum berusia 18 tahun berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas apabila mengajukannya sekarang? Ya, tidak berhak karena kesempatannya hanya 4 tahun. 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010. Terima kasih, Pak. Apakah anak yang lahir setelah 1 Agustus 2006 dari bapak atau ibu seorang ex-WNI, artinya sekarang sudah warga negara Kanada, berhak atas
dua kewarganegaraan ganda terbatas? Ya, karena ex-WNI berarti dia asing. Lahir dari asing, ya anaknya juga asing. Maksud saya begini Pak, anak itu lahir ketika orang tuanya masih WNI, tetapi mengajukan paspornya setelah dua-duanya WNA. Oh, jadi pada saat lahir Dia masih WNI. kemudian orang tua yang menjadi asing. Asing. Heeh. Sementara hari ini dia mengajukan paspor Indonesia. Apakah dibolehkan atau tidak? Berarti anaknya lahir di luar, Lahir di sini. lahir di sini. Menurut ini kan Kanada. Enggak, menurut Kanada kan azas usually siapapun lahir di Kanada kan. Iya. Tetapi Iya. ketika dia lahir Pak, dia lahir dari rahim seorang WNI. Iya. Apakah dia tetap? Oh ya. Oh jadi dia lahir waktu itu ibunya Indonesia. Dan lahir setelah undang-undang. Iya. Berarti otomatis dia adalah subjek ganda terbatas. Tetapi tidak mengajukan paspor. Baru sekarang setelah kedua orang tuanya warga negara Kanada, dia baru datang. Dan usianya? Anaknya belum 18 tahun. Oh ya, boleh. Boleh. Karena dia memang pada saat lahir dia adalah warga negara Indonesia. Walaupun dia di lain negara usually, dia menjadi ganda. Hanya saja nanti diingatkan bahwa umur 18 sampai 3 tahun dia harus memilih. Ya. Jadi mungkin ini karena kasus betulan, kasus real, yang bapak ibunya lupa gitu, baru datang setelah dia warga negara Kanada. Mereka, ini saya meminta paspor RI, waktu itu saya belum yakin, tapi dengan adanya Pak Firdaus sekarang, silahkan datang, paspornya $55, $30. Oke Pak. Apakah anak yang lahir sebelum 1 Agustus 2006 dan belum berusia 18 tahun dari bapak atau ibu WNI, namun sebelumnya anak tersebut pernah hilang kewarganegaraannya karena menjadi warga negara lain, tetap berhak atas kewarganegaraan ganda terbatas, Pak? Lahir sebelum 2006. Sebelum 2006. Sebelum 2006, tapi dia tidak mendaftar. Tidak mendaftar. Ya, kalau tidak ini. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Apakah anak yang lahir di Indonesia, kewarganegaranya tunggal, Pak ya, dan sebelum usia 18 tahun, orang tuanya mengajukan diri menjadi WNA yang mengakibatkan anak tersebut juga menjadi WNA. Berhakkah dia akan ganda terbatas, Pak? Berhak, itu dasarnya pasal 25 tadi. Jadi ketika orang tuanya menjadi WNA, dia tetap tidak kehilangan selama dia belum 18 tahun dan belum kawin. Kemudian dia karena dia tidak otomatis kehilangan, maka di 25 ayat 4-nya dia menjadi ganda. Kemudian baru dia memilih. Oke. Berarti kesimpulannya, perubahan kewarganegaraan orang tua tidak menyebabkan anaknya berubah hilang kewarganegaraan Indonesianya. Kalau dia belum dewasa. Ya, sebelum usia 18 tahun atau sebelum menikah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Firdaus. 3 jam bicara itu nggak gampang, Pak ya. Akhirnya banyak yang habis. Apalagi jet lag. Atau jangan-jangan karena 3 jam bicara jet lagnya hilang, Pak ya. Habis dari sini ngantuk nih, Pak. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sampai sini saja kita untuk pertemuan kita. Satu yang kita perlu tanamkan bahwa undang-undang yang baru itu membuat peraturan perubahan yang progresif, yang membuat Indonesia semakin lebih maju. Oleh karena itu saya optimis, ya sebagai warga negara Indonesia saya optimis bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bapak-bapak Ibu-ibu, sampai jumpa. Yang